teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Hari ini aku senang banget karena bisa kembali beribadah di sekolah minggu. Kalau kamu senang juga tidak? Aku juga senang banget nih. Teman-teman di rumah juga pasti pada senang. Oh iya, kita berdua belum kenalan nih. Aku namanya Kak Gebi. Dan aku Kak Chelsea. Salam kenal ya. Teman-teman, mumpung masih pagi, kita pujian dulu yuk, biar semangat pas nanti mau mendengarkan firman. Tapi kita pujian apa ya enaknya? Marilah bergembira atau Yesus di dalam rumahku? Oh, aku tahu. Daripada menyanyikan satu lagu, bagaimana jika kita menyanyikan dua-duanya saja? Yuk teman-teman, kita menyanyikan lagu Marilah Bergembira dan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Wah, teman-teman pasti jadi pada semangat habis pujian tadi. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah walaupun online. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Tolong pimpin dan berkati kami dari awal sampai akhir ibadah hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira pendetanya siapa ya? Ih, masa gak tahu sih? Namanya Bapak Andri Marlon Aume. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagu lagi ya. Judulnya
baca kitab suci, lalu dilanjutkan dengan perjanjian baru. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Salam. Gimana kabar kita hari ini? Kakak harapkan semua kita baik-baik saja, tidak kekurangan apapun, dan kita selalu dijaga oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di sini yang masih ingat kakak? Pasti masih banyak yang bertanya-tanya, atau ada juga yang sudah tahu karena awal bulan ini kita sudah ketemu dalam sekolah minggu online di awal bulan Juni ya. Oke adik-adik, siapa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, yang kakak harapkan semua kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah obat, adalah energi, adalah kekuatan, adalah nafas hidup, adalah semua hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang dibutuhkan oleh jiwa kita, yang dibutuhkan oleh roh kita, yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kakak ajak kita untuk mari kita sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini dalam sekolah minggu online hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan
oleh Kakak Pendeta Andri, dan kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan tenang, supaya nanti kami mampu untuk melaksanakan, kami mampu untuk berbuat, kami mampu untuk melakukan sesuai dengan firman. Bantu kami ya Tuhan, urapi kami supaya kami dapat melaksanakan semua ini, terutama nilai-nilai perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga Kak Andri, supaya apa yang Kak Andri ceritakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal. Amsal itu, coba tebak dulu, perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya pasti udah tahu ya, perjanjian lama. Oke. Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Amsal 3 ayat 1 hingga yang ke-8 berbunyi demikian. Adik-adik bisa mengikuti di rumah masing-masing ya. 1, 2, 3. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, mengkhotbahkan, dan juga yang melaksanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke adik-adik, apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik sakit? Sakitnya bisa apa saja, bisa karena demam, meriang, atau sakit perut, atau sakit kepala, atau batuk, flu, dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan kalau kita sakit? Ayo, pasti yang pertama kita minum obat. Yang kedua kita makan makanan bergizi. Yang ketiga kita pasti beristirahat ya. Yang keempat pasti ada yang manja-manja, minta dimanja sama orang tua ya karena sakit, jadi dia pengen diklonin dan sebagainya. Atau masih banyak lagi. Jadi kalau kita sakit pasti kita akan melakukan tindakan-tindakan atau kita melakukan hal-hal yang bisa menyembuhkan tubuh kita. Betul atau benar? Semuanya sama ya. Betul atau benar, semuanya sama. Oke. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Amsal 3 ayat 1-8 dikatakan kepada kita bahwa ada obat yang paling manjur untuk kesembuhan kita. Ya, yaitu yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana kita percaya betul percaya, bukan percaya setengah-setengah. Ya, ada yang mengatakan bahwa wah saya percaya kepada Tuhan, tapi dalam pelaksanaannya dia melakukan kejahatan seperti apa? Seperti dia suka mengejek temannya,
seperti dia suka mengambil barang temannya tanpa sepengetahuan, seperti dia suka mengatakan hal yang tidak benar, seperti dia suka melawan orang tua, tidak mengikuti apa yang orang tua mau. Itu namanya kejahatan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak melaksanakan yang seperti itu. Yang kemudian adalah kita betul-betul mengakui Tuhan dalam segala kehidupan kita, dalam segala tingkah laku kita. Kita mengakui bahwa Tuhan itu ada, ya. Tuhan itu ada dan dia bersama-sama dengan kita. Contoh bagaimana Tuhan ada itu apa? Yaitu melalui nafas kehidupan. Itu tandanya bahwa Tuhan itu ada. Dia berikan kepada kita nafas kehidupan. Contoh bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita, ya. Dalam dunia saat ini di mana corona, ya, COVID-19 itu ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Kita terus diselamatkan, terus dijaga, terus diperhatikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan itu ada, sehingga kita tidak menderita mara bahaya dalam kehidupan kita. Yang berikut, apa obat yang paling manjur dalam kehidupan kita? Yaitu tetap mengasihi, ya, tetap mengasihi dalam kehidupan bersama-sama dengan kita. Kalau kita punya adik, kita punya teman, kita tidak membencinya, tapi kita malah mengasihinya. Contoh mengasihi, jika adik kita butuh bantuan, ya kita harus membantu adik kita. Itu contohnya kita mengasihi adik kita. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Yaitu obat yang berikut adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bagaimana ya caranya? Nah, tadi kita bicara tentang percaya, ya. Percaya, bagaimana hati kita percaya kepada Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, bagaimana tindakan-tindakan kita menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, bahwa kita ini adalah domba-domba yang diselamatkan oleh Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak yang disayangi Tuhan, sehingga kita takut akan Tuhan. Kita betul sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Tuhan mau. Adik-adik, yang berikut apalagi ya? Yang berikut adalah bagaimana kita memelihara ajaran-ajaran Tuhan. Mencintai ajaran-ajaran Tuhan dan memelihara perintah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau perintah Tuhan itu ada di mana sih? Semuanya ada dalam Alkitab. Alkitab ini buku yang memuat tentang kasih Tuhan dan juga ajaran-ajaran Tuhan. Jadi ajaran Tuhan seperti apa? Seperti mengasihi, seperti mencintai sesama, mengasihi musuh, ya, dan juga yang lain sebagainya. Kita diajarkan Tuhan dalam Alkitab untuk kita terus memegang ajaran-ajaran Tuhan, tidak meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan. Nah, adik-adik, berbicara mengenai ajaran Tuhan itu membuat kita bisa mendapatkan berkat dan hikmat. Berkat itu apa ya? Berkat itu adalah ketika kita memperoleh hal-hal yang baik untuk kehidupan kita. Contohnya pendidikan, contohnya kita mendapatkan rumah, kita mendapatkan mobil mewah, kita mendapatkan semua yang diberikan Tuhan melalui orang tua kita. Itu namanya berkat. Kemudian apa itu hikmat? Hikmat itu adalah bagaimana kita mendapatkan pendidikan di sekolah meskipun online, dan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak bisa dilaksanakan. Itu namanya hikmat. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang hikmat, berbicara tentang berkat. Kakak mengajak kita untuk mari kita melihat teman-teman kita yang ada di Suni di Pulau Timor, di Nusa Tenggara Timur, yang saat ini mereka berada dalam kondisi yang luar biasa, meskipun ya
meskipun mereka tidak memiliki fasilitas sama seperti adik-adik, tapi mereka tetap bersyukur, mereka tetap bersemangat untuk bersekolah minggu, untuk bersekolah, mereka tetap melaksanakan tugas-tugas mereka di rumah mereka masing-masing, membantu orang tua di kebun dan juga ternak-ternaknya dan lain sebagainya. Kakak mengajak kita untuk melihat adik-adik kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang percaya juga kepada Tuhan yang berada di desa Suni yang saat ini di mana kakak layani. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di Suni kita tidak bisa online. Kenapa tidak bisa online? Karena tidak ada jaringan internet. Tidak ada jaringan internet. Sehingga kita kalau online kita tidak bisa melaksanakannya karena tidak ada jaringan internet tadi ya. Oke, adik-adik, apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak memiliki jaringan internet? Otomatis HP kita tidak berguna. Pasti kita akan mencari sumber-sumber lain untuk kita belajar, seperti buku-buku, ya, seperti alat-alat peraga, seperti bacaan-bacaan lain dan sebagainya. Tapi kenyataannya memang di sini juga tidak ada, di sini juga tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini anak-anak di Suni mereka tetap bersemangat. Mereka tetap bersemangat. Apa yang mereka dapatkan di sekolah betul-betul mereka pakai untuk mereka bisa pergunakan di dalam kehidupan mereka, meraih cita-cita mereka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kakak menyinggung tentang obat. Obat untuk kita bisa sembuh, untuk kita bisa segar, apa? Tadi ya ada saling mengasihi, saling mencintai, terbuka, tidak sombong, percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, takut akan Tuhan dan sebagainya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak di sini mereka melakukan semua ini sehingga tubuh mereka juga luar biasa sehat-sehat, jiwa mereka juga sehat, kuat dan sebagainya. Tapi mereka memiliki kekurangan, yaitu akses mereka untuk pendidikan berkurang. Karena apa? Karena jalan ke Suni juga jauh dan jalannya juga tidak seperti jalan-jalan di Jawa. Semua memiliki tantangan dan juga mereka tidak memperoleh hal-hal seperti yang kita peroleh di Jawa. Tapi mereka tetap bersyukur, tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kita memiliki sebuah kesempatan ya untuk bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita mengasihi teman-teman kita yang ada di Suni, yang ada di tempat lain, dengan cara mari kita saling mendukung dalam doa, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, mari kita saling mendukung di dalam cita-cita bersama kita, yaitu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan meraih hasil-hasil yang baik. Wah, firmannya menarik sekali ya. Iya kan Kak Gebi? Iya betul. Bagaimana teman-teman di rumah? Bagus kan ceritanya? Nah, sekarang saatnya aktivitas. Aktivitas nanti bisa teman-teman download dari link di bawah ini. Atau bisa juga diambil oleh Papa dan Mama di Pos Satpam GKI Pengampon. Teman-teman juga mau ditampilin seperti ini? Bisa banget loh. Caranya saat teman-teman sedang melakukan aktivitas, minta tolong papa, mama, suster, atau siapa saja yang ada di rumah untuk memfoto teman-teman. Nanti fotonya bisa dikumpulkan di grup masing-masing kelas ya. Nah, teman-teman, yuk kita lihat aktivitas minggu lalu seperti apa. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku.
Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kak Gebi, waktunya kita persembahan. Iya, persembahan. Berhubung kita masih pandemi, nanti persembahannya teman-teman masukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah terkumpul, bisa dititipkan ke papa atau mama saat ke gereja dan diserahkan ke tata usaha gereja. Kak Chelsea, gak kerasa ya, ibadah hari ini sudah mau selesai. Sebelum kita berpisah, mari kita menyanyikan satu lagu lagi berjudul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sebelum kita selesai ibadah, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kami dapat beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan supaya kita bisa melakukan ibadah di minggu-minggu berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya ibadah hari ini selesai. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah ikut beribadah hari ini bersama Kak Chelsea dan Kak Gebi. nanti kapan-kapan kita ibadah bareng lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Perjalanan si Corona. Hai, aku Corona. Aku bisa menempel dan bermain di mana saja, seperti tangan, baju, bangunan, uang, dan gagang. Aku suka sekali masuk tubuh manusia melalui hidung, mulut, dan mata. Beginilah aku memulai perjalananku. Yuhu. Wow, inilah tempat favoritku. Aku senang sekali bermain di padu-padu manusia.
Aku sangat nyaman tinggal di sini. Lihat, aku bisa memperbanyak diri. Saat jumlahku semakin banyak, manusia akan merasa demam, batuk dan flu, dan sesak napas. Jadi, kamu harus menjaga daya tahan tubuhmu agar tidak sampai sakit. Caranya, olahraga ringan di rumah, makan makanan bergizi, minum air yang cukup, istirahat yang cukup. Aku juga tidak akan masuk ke dalam tubuhmu jika kamu tidak memegang mata, hidung, mulut, dan area wajah saat kamu kotor. Rajinlah cuci tangan dengan air dan sabun minimal 40 detik. Tetap berada di rumah saja. Rajin membersihkan diri. Ayo jaga daya